Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita semua bisa hadir membersamai di tempat yang sangat mubarakah ini dengan tujuan menyaksikan secara saksama pelepasan calon jamaah umrah PT Janewa Rabbani Wisata Grup 26 Januari 2026. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan dan tetap tercurahkan kepada sang pemilik pribadi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pengantar yang kami hormati, ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an fi hadhil makanil mubarak. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh calon tamu Allah, tamu Rasulullah, pecinta Baitullah dan juga perindu tanah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan terima kasih telah memilih PT Janewa Rabbani Wisata sebagai sarana Anda berhaji dan berumrah menuju Baitullah lebih aman, nyaman, terarah dan mengesankan. Ayo ke Baitullah bersama An-Nur Travel. Ibadah merupakan kebutuhan yang tidak mesti ditunda. Kalau ada yang pasti, mengapa mesti menunggu? Reservasi sekarang dan tentukan sendiri jadwal keberangkatan Anda. Perjalanan terjadwal, lebih terarah dan mengesankan serta lebih amanah. Umrah hemat dengan pelayanan kelas atas, ibadah nyaman, pelayanan memuaskan, dan insya Allah syariahnya akan tetap dinomorsatukan. Bersama An-Nur insya Allah amanah. Baik Bapak Ibu, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada subuh menjelang pagi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita menyimak dengan saksama sambutan hangat oleh CEO PT An-Nur Ma'arif yang insya Allah akan diwakili oleh tim manajemen PT An-Nur Ma'arif. Dalam hal ini Al-Ustadz Haji Rahmat Salim LC. Kepada guru ta al-an fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita ta'zimi, Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidendren Rapang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini berkenan untuk membersamai dan melapaskan kita yang sama-sama kita ta'zimi Ketua Kloter pemberangkatan kali ini, yaitu Guru Ta Kiai Haji Hamka Adamah. InsyaAllah beliau yang akan mendampingi Bapak dan Ibu mulai dari Sidrap insyaAllah sampai kembali ke Sidrap. Yang saya hormati tim dokter pendamping. Jadi dalam pemberangkatan ini Pak Haji kami sampaikan ada dokter yang mendampingi, karena kita setting perjalanan ini seperti perjalanan ibadah haji. Setiap kloter ada dokternya, setiap kloter ada ketua kloternya, dan alhamdulillah di kloter ini insya Allah lengkap. Ada dokter pendamping, ada ketua kloter, dan ada pembimbing ibadah. Insya Allah kami ingin memberikan kesan kepada Bapak dan Ibu yang belum pernah haji dan ingin merasakan bagaimana suasana haji, maka ikutlah di rombongan Umrah Akbar. Ya, karena perjalanan ini kami setting seperti orang yang berangkat haji. Oleh karena itu perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, alhamdulillah ini adalah pemberangkatan kedua di bulan ini dengan jamaah hampir 1.000 orang. Kalau minggu kemarin kita lepaskan jamaah itu di tempat ini juga, dan alhamdulillah di hari yang sama seperti pekan kemarin kami juga melepaskan jamaah seperti ini juga. Namun bedanya untuk yang ini lebih banyak dari minggu yang lalu. Yang akan berangkat ini berjumlah 433 orang. Apadatu telu tahu. Dan alhamdulillah insya Allah dengan segala kebesaran Allah, ini akan jadi program kedua Umrah Akbar selama tahun 2026. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pengantar, ya, komelo sikit macio monrie, insya Allah daftar maka secepatnya. Insya Allah Umrah awal musim kita akan buka juga Umrah Akbar awal musim. Ya kukura di mati menre pamakai haji akan ada lagi Umrah Akbar selanjutnya, dan saya berharap dan mendoakan semoga Bapak dan Ibu yang menjadi pengantar kali ini insya Allah akan menjadi tamu Allah yang selanjutnya. Tapi daftar memang nih, ya. Jadi perlu kami laporkan Pak kepada Bapak Kepala Kantor, insya Allah untuk pemberangkatan kali ini masih didominasi oleh jamaah umrah dari Sidrap. Gabungannya ada mitra dan agen dari Ternate. Alhamdulillah hari ini insya Allah mereka terbang dari Ternate menuju ke Makassar. Ada jamaah dari Luwu, sementara juga dalam perjalanan dari Luwu. Ada jamaah dari Polewali, alhamdulillah juga akan bergabung. Jadi 433 jamaah ini itu masih didominasi oleh orang-orang Sidrap. Alhamdulillah si kamput atau si dendrengi megamana dina. Satu pesan saya Bapak dan Ibu, tak balancang-balancang itu orang perata jok ke masyarakat ke Baitullah. Dan insya Allah alhamdulillah kami laporkan bahwa perjalanan ini bukan hanya paket hemat, tapi insya Allah kami akan memberikan paket yang istimewa. Boleh kita bayar hemat, tapi insya Allah pelayanan itu tidak akan pernah kami kurangi. Olehnya itu kepada Bapak Kepala Kantor kami minta selalu arahannya dan ucapan terima kasih kami yang selalu membersamai, yang selalu mendampingi, dan insya Allah tak akan bosan-bosannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami, agar kami insya Allah akan selalu bersinergi baik dan bekerja sama dengan baik kepada pihak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah. Perlu juga kami sampaikan ucapan permohonan maaf kepada dari Bapak pimpinan kami, Bapak Haji Bunyamin Yapit beserta Ibu yang sedianya akan hadir bersama kita. Namun di tengah-tengah kesibukan beliau, sekarang beliau berada di kota suci Madinatul Munawwarah beserta Ibu
mendampingi rombongan Ibu Menteri Agama Republik Indonesia. Hari ini beliau masih di Madinah insya Allah, dan semoga beliau juga berkesempatan nanti untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu sebelum melanjutkan agenda-agenda beliau selanjutnya. Olehnya itu kami sampaikan ucapan terima kasih beliau telah memilih JRW dan An-Nur Ma'arif. Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan, insya Allah masuk di JRW, masuk di An-Nur Kota Salapite. Kenapa? Perjalanan ini sudah terjadwal. Ada harga yang kami keluarkan. Silahkan boleh dibandingkan dengan travel-travel lain. Dengan Bapak dan Ibu bayar sekian, insya Allah pelayanan itu bisa kita bandingkan dengan travel-travel lain. Kenapa? Karena kami tahu caranya bagaimana berterima kasih. Dan insya Allah amanah ini akan kami jaga, amanah ini akan selalu kami pegang berkat doa-doa baik tak. Olehnya itu terakhir kami sampaikan, doakan kami. Doakan segenap anak-anak An-Nur, doakan segala orang-orang yang berada di JRW, insya Allah untuk lebih istiqamah, untuk tetap amanah, dan insya Allah akan selalu memberikan pelayanan-pelayanan terbaik bagi kami. Olehnya itu, karena podo napas selamat mana kita Allah Ta'ala lau Yesu. Ya, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita afiat, dan tentunya insya Allah semoga setiap doa-doa yang telah kita persiapkan dan kita akan bacakan di dua tanah suci, tanah podo na terima dejeng ikum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih dari kami pribadi, mewakili Bapak pimpinan kami, ucapan terima kasih dan permohonan maafnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, dan pada akhirnya kami meminta nanti pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidin dan Rapang untuk memberikan arahan dan melepaskan jamaah kami secara resmi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita menyimak dengan saksama sambutan hangat dan insya Allah akan melepas kita secara resmi, dan insya Allah akan dibawakan oleh Kepala Kantor Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten Sidendreng Rapang untuk melepas kita secara saksama Grup 26 Januari 2026. Kepada Bapak Haji Syairin SAG MA kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para calon jamaah umrah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita secara bersama-sama dan tantinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita akan masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita akan melaksanakan perjalanan ibadah umrah untuk berkunjung ke Baitullah. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati CEO selaku yang mewakili Direktur PT Travel An-Nur Ma'arif dan JW, yang mana yang diwakili oleh adinda kami Ustaz Rahmat LC. Yang saya hormati Ketua Kloter Ketua Kloter dan Ibu Dokter Kloter yang membersamai jamaah umrah untuk pemberangkatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, sehat walafiat, mulai dari kita tinggalkan Masjid Agung ini, kita berangkat ke Tanah Suci, kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Amin. Yang saya hormati dan lebih khusus kepada para
calon tamu Allah, ya. Para calon jemaah umrah, semoga perjalanan umrah ini bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan umrah yang mabrur. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, tentu dalam hal ini kami yang bertanggung jawab dalam hal pengurusan dan pembimbingan maupun pelayanan dan pengawasan menyangkut pemberangkatan haji dan pemberangkatan umrah. Jadi ketika masyarakat, ketika ada orang mau pergi umrah, ketika ada orang mau pergi haji, terlebih dahulu kita harus melihat dulu apakah travel itu resmi atau tidak. Itu dulu. Kenapa? Karena banyak orang memberangkatkan umrah, memberangkatkan haji atas nama travel, menjanjikan harga yang murah untuk umrah, menjanjikan harga murah untuk langsung naik berangkat tanah suci, padahal dia tidak memiliki izin resmi. Itu lebih berbahaya. Kenapa? Ketika bapak-bapak ibu pergi umrah tidak melalui travel resmi, maka Anda yang tersiksa ketika Anda berada di Saudi, ketika beranda di Jeddah dan sebagainya, karena melalui pintu pemeriksaan. Setelah melalui pintu pemeriksaan, itu kan menggunakan dokumen, ada namanya paspor, ada namanya visa. Ketika ada paspor dan visanya yang bermasalah, maka ibu kena. Apalagi kalau Anda, kita tahu 2 tahun yang lalu mungkin ibu banyak di sini keluarganya pergi haji langsung, itu tidak ada. Untuk tahun lalu tidak ada, sudah tidak ada karena ketat. Kenapa? Karena tahun ini serba ketat. Tidak boleh orang pergi ke Jeddah, tidak boleh orang pergi ke Madinah ataupun Saudi Arabia kalau tidak menggunakan visa haji. Yang kedua, cara pemeriksaannya dia pakai barcode. Kalau dulu tidak pakai barcode, hanya memeriksa visa. Ketika visanya visa ziarah, oh pergi umrah, ternyata dia tinggal di Saudi selama 60 hari untuk menunggu haji. Untuk tahun ini tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat ditemukan, Anda dikena sanksi, Anda di penjara dan didenda lagi. Berapa dendanya? Tinggi, antara 100 sampai 300 juta. Nah, kendro ni melo mala duwi, ketika kita ditangkap di Saudi, disuruh kita membayar, travelnya tidak resmi, dia nak jumpa. Dia nak jumpa travelnya, narekong ke travel tidak resmi, ditangkap jemaahnya, dia nak jumpa. Silat nak mata telepon, maka kendro ki, aktif. Inilah yang perlu kita wanti-wanti untuk calon para jemaah umrah. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa hotel yang ditempati, jadwalnya apakah pasti, akomodasinya apakah pasti, penerbangannya apakah pasti. Kenapa? Karena banyak travel menjanjikan, oh kalau kita di Mekah, kita di dekat Masjidil Haram, kalau di Madinah kita tinggal di hotel ini. Padahal waktu melakukan iklan, hotelnya katanya dekat dari Mekah. Ketika orang sudah naik, sudah berangkat, berada di Mekah, ternyata hotelnya jauh dari Masjidil Haram. Apa alasannya? Dia mengatakan bahwa hotel itu sudah tertutup, hotel itu mahal, hotel itu dilumbaiki orang, padahal tidak ada memang. Tapi kalau An-Nur Ma'arif dan JRW, saya rasa sudah pasti. Ya, olehnya itu pemberangkatan haji kita juga harus melalui yang haji travel plus itu.
Jangan sembarangan mendaftar. Harus kita mendaftar di travel yang resmi. Contohnya di An-Nur. An-Nur ini memiliki izin resmi dari pemerintah, memiliki izin pemberangkatan umrah, memiliki izin pemberangkatan haji. Jadi tidak ada keraguan. Daripada Anda mendaftar haji, mendaftar umrah, pakai travel lain, sampai di sana kita dijanjikan dulu iming-iming rendah 25 juta. Banyak yang mendaftar. Setelah di Jeddah, ternyata dia mempunyai siasat bahwa hotel itu minta penambahan supaya kita diberikan fasilitas yang bagus, disuruh lagi tambah 5 juta. Nah, ketika di Mekah mau pulang, pura-pura bahwa visa kita tertahan, paspor kita tertahan. Kenapa? Ada masalah. Disuruh lagi membayar 5 juta. Sudah berapa? Sudah 10 juta. Anda tadi membayar 25. Berapa jumlahnya? 35. Sekarang kalau di sini berapa? Ini 28 lebih. Standar. Ini banyak yang tidak tahu itu. Banyak. Hanya karena pertamanya murah. Bahkan tahun-tahun yang lalu ada yang memberangkatkan 22 juta. Ternyata di Mekah, di Madinah disuruh menambah 15 juta. Pura-pura paspornya visanya tertahan. Dia undur 1 hari. Akhirnya orang terpaksa membayar. Bagaimana kalau kita tidak punya uang di sana? Coba bayangkan. Apalagi kalau kita ada orang tua, saudara-saudara kita yang mungkin hanya betul-betul karena keikhlasannya untuk pergi umrah, uangnya 28 juta, persiapannya 5 juta, dia bawa, tiba-tiba disuruh membayar 10 juta, agar nabi nak pelancang, agar dan sebagainya itu ya. Terus yang terakhir, harus memastikan bahwa pemberangkatan jamaah umrah itu harus memastikan visanya ada. Saya lihat, saya akui bahwa di An-Nur Ma'arif tidak mau memberangkatkan jamaah umrahnya kalau tidak keluar visanya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa kita lihat banyak orang pergi haji, banyak orang pergi umrah dibawa ke Jakarta, berangkat ke Jakarta. Ternyata di Jakarta disuruh bermalam 1 minggu. Alasan bahwa kita menunggu visa. Ternyata visanya tidak keluar, kembali ke tanah air. Karena memang tidak ada keluar visanya. Karena kita tertipu dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kita dirugikan. Hadirin sidang jamaah umrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya titip dan pesankan kepada para calon jemaah umrah ini, yang pertama adalah harus dulu sekarang ini melihat diri kita, ya, introspeksi diri kita semua. Karena kita mau melakukan ibadah, tentu melakukan ibadah itu kita harus dalam keadaan suci, bersih. Jangan sampai kita pergi berkunjung ke Baitullah, kita berkunjung ke Masjid Nabawi di Raudah, dimakan Rasulullah, ternyata kita masih punya sifat dan perilaku yang tidak baik. Sekarang ini kita harus muhasabah diri kita sekarang ini, ya, masih ada waktu. Terus yang kedua, kita selalu dimanapun Anda berada dan dalam keadaan apapun, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekanjaki peringat dari pengelatala. Kenruki mendriki otowe tapakanjaki peringat rata. Tudak kiri otowe pekanjaki peringat rata. Latu kiri hotele pekanjaki peringat rata. Ajakin nang ke makin-akin hotele ada di petugasnya. Naik di pesawat, ya kita harus ingat kepada Allah. Pekanjaki peringerangi bendre, coba cuma bismillah. Elat tu kita tudang, pekanjaki peringerangi makadewe. Maka pelalu tuka. Elat tu kimaturi tanah marjai di Saudi, apakah di Jeddah ya? Di Jeddah. Apakah di Jeddah? Kalau di Jeddah turun, noki hika pelae pekanjaki peringerata. Nah itu di jama-jama umrah dan haji hampir sama kegiatan ibadahnya. Yemi pasilengangi nasaba iro umrah degagayasan hukupu. Sa'i ada, tawaf ada, ambil mikat umrah ada, semua dilaksanakan. Cuma satu dia tidak laksanakan, hanya wukuf. Kalau mau pergi di Musdalifah, Musdalifah, Arafah, Mina, bawa ke jalan-jalan, pergi Jabal Rahmah. Dan disitulah saya ingatkan kembali agar semua jamaah umrah yang ada di sini yang siap berangkat
ada 3 tempat untuk kita selalu berdoa. Nomor siddi matu kalatu ki Jeddah. Napa mengotu ki lori Madinah. Wa pasangan ki makada nari kolatu ki matu di Madinah. Aja lalu ki nang kelatu dari Madinah tapa sampai otokona Bos Ali. Aja. Jangan. Yang pertama kita lakukan letu ki matu pekanjaki peringerange pertama manang barang di hotel dan ada pembimbing ibadah Pak Sungko Celah ya, Ustaz Sungko Celah. Ya, beliau ini tahun lalu memberangkatkan jemaah haji reguler Sidrap. Jadi pada kono pajuko sikwe masa pasit di Kelotar taluratu robrana lebih, sedangkan di sini 400. Jadi pada kusit di Kelotar. Nah, saya lanjut. Ketika di Madinah, pekanjaki peringerange Purmani Pasir Barata masuki. Pertama yang kita harus lakukan bergegas pergi sholat di Masjid Nabawi dan berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya secara pribadi saya sebetulnya kemarin tahun lalu saya petugas itu selamat kurang lebih 3 bulan. Woi, tahun bulan nggak mau Madinah. Jadi ya kalau kama Juma perumahan menurut mak Juma masjid kota Madinah menurut aku. Jadi saya tahu di Madinah itu ada makam Rasulullah. Makanya kalau kita ditanya mana Anda lebih suka tinggal di Mekah atau di Madinah? Bagaimana Ibu? Mungkin Ibu menjawab saya lebih suka di Mekah karena ada Masjidil Haram. Pahala di Masjidil Haram 10.000 lebih. Sedangkan di Madinah agak kurang. Tetapi di fikih itu mengatakan bahwa sebetulnya itu saya suka kota Mekah, tapi saya lebih mencintai kota Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu terdapat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi koki Madinah tapakan jaki ampena atita, tapakan jaki etikata. Tamu kini masih pekan jagi peringatan sabang ke makan Rasulullah. Ketika kita sudah masuk di makan Rasulullah di masjid itu, maka kita berselawat. Berisalakin napaki masalawat, napaki permisi, maka ya Rasulullah, saya datang untuk menziarahi ya Rasul. Aja mau kena logo jolo Bos Ali, napa kalau nanti sana masih permisi ke Rasulullah. Yang pertama kita harus mengunjungi dulu Rasulullah. Sama dengan kalau kita masuk rumah, coba narik ketua bertamu, logo lata. Nah dia nak permisi, tapa melo malai kilo masuk na di keluar sebelah tak. Kira-kira agak terpaham. Kan harusnya dulu minta izin, permisi angka kau ke kota Madinah, saya mau melakukan ibadah, ya Rasul. Akhirnya, itu, bersalat jolok pertama di makan Rasulullah. Yang terakhir, saya pesankan ketika nanti di kota Mekah, di Masjidil Haram, mohon tepukan jaki peringaran takut tamu ki besigi. Nah, sabang angkau kutu Ka'bah, biar Ka'bah meloi di bawah melerita di melo bama yang ucan diri tapi melo ile pasiama atita maka de engkena saya berkunjung ke Baitullah ya Allah. Aku ni rumatu melo doang risisena tau de panengkan menrek Mekah. Aku ni rumatu melo doang pintu na Ka'bah di pas di pintu Ka'bah Anda berdoa dan doanya jangan terlalu banyak, singkat saja. Engkena doa ta umur melampi nalingi dalik pengelola ta'ala nalingi awal tangan, itulah. Tapi jangan lupa mendoakan keluarga kita, anak kita, suami kita, saudara kita, nenek kita, terutama yang mengantar. Tolong doakan ke rumah kita, ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya yang mengantar ini, anakku, suamiku, istriku, bapakku dan ibuku ini semoga diberikan juga rezeki ya Allah untuk dipanggil untuk berkunjung Baitullah. Amin. Makanya ketika nanti Anda berangkat, yang berangkat lagi adalah orang yang mengantar kita. Terus yang terakhir, ketika Anda mau pergi tanah suci karena masih jemaah umrah, di situ juga berdoa. Semoga ya Allah angka kak lau bau bitulai memuarei angka kak malolisu bau bitulai ajak makda
Orang kemana lisu. Dia lisu kumakir ki lisu. Makai pare kenana ko tolo mau lu malaki lisu to aga sandaro. Soko palisu lo boleh lisu dia soko lo masih kie. Dia to kalayan rai jadi makir ki angka ka malo lisu bau betulai betuan na de patalat tu kampung ne angke si penglita o ke pengolatal maka labai kala huma labai. Nah ini intinero jadi narekumelo ki masih jak menrek Mekah balik ki Yadrib lebih banyak membaca talbiyah ketika Anda sudah sholat 5 waktu tepat celah irwa coba kata labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Nah, sampai dan seterusnya. Nah, semoga itulah yang memanggil kita. Maka dari Andre Guruta pekwe carana nuli kilo bobitullah sedangkan ini denen kata pengulirnya leta. Maksudnya ini mah pengulirnya leta ke pengelola ta'ala. Maka ya Allah aku akan mau berkunjung ke Baitullah. Akhirnya dijawab oleh Allah, ya kembalilah ke sini untuk berkunjung ke Baitullahku. Itu selalu dibaca itu maknanya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena ini terima muli. Makero ya. Demikian barangkali karena waktu juga ya sudah siap pemberangkatan. Sekali lagi kesimpulannya adalah ketika kita mendaftar haji dan umrah, mendaftarlah di travel yang resmi. Kalau mau mendaftar haji reguler, mendaftarlah di kantor Kementerian Haji dan Umrah. Yang kedua adalah ketika mau berangkat, mau melakukan ibadah, maupun melakukan apapun, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Yang terakhir, kita harus selalu menjaga norma dan etika kita ketika kita melaksanakan ibadah, terutama di kota suci Mekah, yaitu di Jeddah, Mekah, Madinah, maupun jalan-jalan nanti di Arafah. Demikian barangkali itulah yang sempat saya sampaikan, dan saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidin Rapang akan melepas secara resmi pelepasan calon jemaah umrah PT Anur Ma'arif dan JRW secara bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama menengadahkan kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan ibadah kita ini lancar 100% dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita menengadahkan kedua telapak tangan kita. Insyaallah doa ini akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Haji Hamka Adama LC. Kepada guru ta'al-an falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا سيد السادات ويا مجيب الدعوات ويا ولي الحسنات ويا رفيع الدرجات ويا عظيم البركات ويا سامع الأصوات ويا مؤتي المسؤولات
ويا عالم السر والخفيات خلصنا من النار. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim, lancarkanlah perjalanan ibadah umrah kami ya Allah. Lancarkanlah perjalanan ibadah umrah kami ya Allah. Ya Allah, berangkatkanlah kami secara bersamaan dan pulangkanlah kami secara bersamaan ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah tubuh kami ya Allah. Sehatkanlah penglihatan kami ya Allah. Sehatkanlah pendengaran kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim, bantu kami ya Allah untuk memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Bantu hati kami ya Allah untuk selalu berzikir dan bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah usaha kami ya Allah. Lindungilah harta-harta kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Semoga perjalanan umrah kami ini mendapatkan umrah yang mabrur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadihal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita berangkat, silahkan kita berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu, merapat ke kanan kiri, merapat ke tengah. Ya, kita dokumentasi dulu pembuatan video. Ya. Rasulillah.
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله يا لله يا الله. Awas. Menuju kemana Kisi? Ya. Pajiri ada lah pajiri. Apa saya adalah bawa konsumsi. Kau matu bojo di? Iya. Aku Pak Bojo Alipang, anu letek. Kamu. Ke kapang. Talu kita. Apa pelek? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.